Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum kita memulai pembahasan selanjutnya di kitab Riyadhus Shalihin, bab as-sabru ya, bab sabar, mari kita membacakan dulu Fatihah kepada muallif Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Mudah-mudahan keberkahan untuk kita semua. Wa ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada pertemuan pertama kita membahas tentang bab sabar di kitab Riyadhus Shalihin ini berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Dan ayat-ayat lainnya yang bisa dicek sebenarnya ya, sudah saya upload juga sebenarnya di Azah Channel beberapa ayat-ayat yang sudah kita bahas di pertemuan pertama, yang intinya adalah karakter sabar itu ya sangat berkaitan dengan karakter orang yang beriman. Jadi hampir dikatakan Allah di sini kan menyatakan memanggil amanu ya. Orang-orang yang beriman itu yang diajak untuk bersabar. Sehingga dekatlah karakter sabar itu seharusnya melekat kepada jiwa setiap muslim yang mukmin, karena tidak semua muslim itu mukmin ya. Kalau mukmin insyaallah pasti dia seorang muslim. Nah, selanjutnya kita membahas hadis yang ke-7 ya. Silakan mungkin yang sudah punya kitabnya. Wah, nggak apa-apa. Berarti kalau gitu disimak. Nanti kita baca bersama-sama. Insya Allah ada 4 atau 5 hadis. Dibaca terlebih dahulu Arabnya. Kemudian kita akan baca terjemahannya bersama-sama, lalu kita melakukan pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin yabki 'inda qabrihi. Faqala ittaqillah wasbiri. Faqalat ilayki 'anni fa innaka lam tusab bimusibati wa lam ta'rifhu. Faqila laha innahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Fa'atat baban lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam falam tajid 'indahu bawabina faqalat lam a'rifka. Faqala innamas sabru 'inda as-sadmatil ula. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatil Muslim tabki 'ala sabiyyin laha. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu Allah ta'ala ma li 'abdil mu'minin 'indi jazaa'un idza qabadtu safiyahu min ahli dunya thumma ihtasabahu illa al-jannah. Rawahu Bukhari. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa an Aisyah radhiyallahu anha annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'un. Nah, ini pas sekali nih. Kita ada pembahasan tentang ta'un ya. Anit ta'un fa akhbaraha annahu kana 'adzaban yab'athuhu Allah ta'ala 'ala man yasha' faj'alahu Allah ta'ala rahmatan lil mu'minin. Falaysa min 'abdin yaqa'u fi ta'uni fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithlu ajri syahid. Rawahu Bukhari. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa an Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah azza wa jalla qala idza ibtalaitu 'indi bihabibataihi fasabara awwadtuhu minhumal jannah yuridu ainaihi. Rawahu Bukhari. Wa an Atha ibni Abi Ribahin qala li ibni Abbas radhiyallahu anhuma ala urika mar'atan min ahlil jannah fakultu bala.
qala hadhil mar'atu sauda'u atatin nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat inni usra'u wa inni atakashafu fad'u Allah ta'ala li qala in syi'ti sabarti walakil jannah fa in syi'ti da'awtu Allah ta'ala ayyu'afiyaki faqalat isbiru faqalat inni atakashafu fad'u Allah alla atakashafa fada'alaha muttafaqun alaih. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala ka'anni anzuru ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyyan minal anbiya'i salawatullah wa salamuhu alaihim darabuhu qaumuhu fa'admauhu wa huwa yamsahu ad-damu an wajhihi wa huwa yaqul Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Muttafaqun alaih. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma anin nabi sallallahu alaihi wasallam ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha wala ghammin hatta syaukatu yushakuha illa kafarahu Allah biha min khatayahu. Muttafaqun alaih. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Telah dibacakan 7 hadis ya, melanjutkan pembahasan tentang sabar pada materi kita yang pertama minggu lalu, Jumat lalu. Kita lihat hadis yang ke-7 ini dari Anas radhiyallahu anhu berkata, sewaktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan menemui seorang wanita yang sedang menangis ya, yang sedang menangis di atas kuburan. Ya. Nah, ini perlu diperhatikan ini ya, menangis di atas kuburan. Justru Rasulullah tidak melarang atas apa yang dia lakukan mengunjungi kuburan itu. Justru fokusnya di sini adalah pembahasan tentang menangis di atas kuburan. Maka beliau bersabda kepada perempuan tersebut, bertakwalah kamu kepada Allah dan sabarlah. Ya, bertakwalah kamu kepada Allah dan sabarlah. Kemudian wanita itu berkata, pergilah engkau dari sini, karena sesungguhnya engkau tidak tertimpa musibah seperti yang menimpa diriku. Rasulullah diusir oleh perempuan tadi. Rasulullah sudah mengatakan disuruh bertakwa dan bersabar kepada wanita tersebut. Perempuan tersebut menjawab dan mengusir Rasulullah SAW. Wanita itu tidak tahu bahwa yang bersabda itu adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada seorang datang kepadanya, ya, yang mengatakan bahwa yang tadi bicara itu, yang tadi bersabda itu adalah Nabi Muhammad SAW. Langsung perempuan tadi datang kepada Nabi Muhammad SAW dan ia tidak menjumpai para penjaga pintu. Kemudian ia berkata, saya tidak tahu kalau yang bersabda tadi adalah Tuan. Jadi terburu-buru dia tergesa-gesa langsung menemui Nabi Muhammad SAW tanpa menghiraukan orang lain yang menjaga Nabi ya, yang ada ia jumpai, langsung menemui Nabi. Kemudian dia mengatakan bahwa aku tidak tahu kalau engkau adalah Nabi Muhammad SAW. Maka beliau pun bersabda kembali, sesungguhnya sabar itu hanyalah pada hari pertama dari musibah tersebut. Ya, itu hadis riwayat muttafaqun alaih. Sebagaimana saya bahas kemarin, muttafaqun alaih itu adalah riwayat 2 imam masyhur, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian di riwayat Muslim dikatakan ternyata wanita itu menangisi kuburan anaknya ya. Jadi di sini Nabi dalam kondisi menemui perempuan tersebut yang sedang menangisi kematian anaknya di atas kuburannya. Nabi bersabda kepadanya untuk bertakwa kepada Allah dan bersabar. Artinya melekat kembali identitas takwa itu, orang yang beriman itu apalah nilai kesabaran. Ya, di sini ada konteks bahwa Nabi Muhammad SAW ketika mengatakan pertama kali, namun Nabi Muhammad tidak dihiraukan, diusir. Artinya makna hadis yang terakhir tadi, ya, matan yang terakhir tadi, ketika beliau perempuan tadi meminta maaf kepada Nabi Muhammad SAW dalam teks ini, maka Nabi mengingatkan bahwa sesungguhnya sabar itu adalah pada saat pukulan pertama terjadi setiap kejadian yang menimpa kita atau yang disebut dengan musibah.
Ya, ini memiliki dua arti. Jadi kita harus berhati-hati sebagai orang yang beriman. Nabi pun mengingatkannya dengan peristiwa ini. Ini adalah mukjizat. Nabi sudah mengingatkan. Artinya bisa jadi ketika dia diingatkan kembali untuk kedua kalinya, Nabi mengingatkan bahwa yang sabar yang terpenting itu tadi ketika aku mengingatkan ketika pertama kali aku menyapamu, ya, bukan pada saat kedua dan ketiga gitu loh. Bukan pada saat oh itu Nabi ya, oh saya berarti harus sabar. Oh itu adalah oh saya harus sabar. Tapi ada sebab dan tidak ada sebab. Yang namanya kesabaran itu harus sudah tertanam oleh kita ya orang-orang beriman ya terhadap musibah apapun yang menimpa kita. Dan pastinya kita membutuhkan lingkungan yang baik untuk saling mengingatkan tentang kesabaran ini. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asr tadi kan, wal asri, kita hafal semuanya, innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Itu semua adalah ciri-ciri dari orang yang beriman ya, yang memiliki karakter yang sangat dekat dengan kesabaran. Kemudian hadis yang kedua pada pertemuan ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadis qudsi. Ada dua hadis qudsi di sini ya. Yang pertama yang ini dari Abu Hurairah bahwa Allah taala berfirman. Nah, di sini Nabi menyampaikan firman Allah berupa hadis, disebutnya hadis qudsi. Tidak ada pembalasan bagi seorang hambaku yang mukmin. Lagi-lagi matannya teksnya adalah mukmin. Tidak ada pembalasan bagi hambaku yang mukmin, li abdil mukmin disebutkan, yang telah aku ambil kembali kekasihnya ya dari ahli dunia, kemudian ia hanya mengharapkan pahala daripadaku kecuali aku membalas kepadanya surga. Di sini disebutkan inda jazaun idza qabatu sofiyatu min ahli dunia. Jadi dia menyebutkan kekasihnya ya. Nabi Muhammad SAW dari hadis qudsi ini matannya itu adalah kekasih. Yang namanya sebutan dalam kata kekasih dalam bahasa Arab itu artinya adalah posisi orang yang sangat dekat dan sangat dekat dengan kehidupan kita, dan kita sangat mencintai dan saling mencintai, itu kekasih. Ya. Itu kekasih. Makna dari kekasih, sehingga di sini pun mukmin ketika diambil oleh Allah kekasihnya begitu kan, maka dia melakukan kesabaran ya, meridhoi, merelakan, maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini, tidak ada balasan kecuali aku membalasnya surga. Mungkin dalam hal ini ya orang tua begitu ya, ayah, ibu, saudara, teman, sahabat yang memang levelnya itu adalah kekasih ya. Kekasih maksudnya itu tidak selalu kekasih itu adalah yang lawan jenis yang kita cintai, atau suami istri begitu kan, atau pasangan lawan jenis, tidak. Tapi kekasih itu bisa ya, seperti kecintaan Nabi kepada umatnya itu bisa masuk level kekasih. Iya, karena Nabi sampai mendoakan umatnya masuk ke dalam surga. Nabi kepada sahabat level kekasih. Ya, Allah kepada Nabi juga kekasih. Tapi makna kekasih Allah kepada Nabi itu bukan berarti dalam arti sempit yang dikatakan oleh para misionaris itu. Oh, ini aja Nabi dipanggil sama Allah, Tuhannya kekasih. Berarti ini ada hubungan apa nih, relationship atau apa gitu kan. Ini berarti Allah itu manusia, atau ini berpacaran, atau ini menikah. Itu kan maknanya terlalu sempit, memaknai kata Habib, atau di sini dalam kata Sofiyahu ya, orang yang sangat ia cintai. Maka kembali kepada teks kesabaran tadi, ini semua ya, ini semua orang-orang yang sabar itu yang dekat dengan orang-orang mukmin. Maka ketika hal yang terdekat hilang dari kehidupannya dan dia bersabar, maka tidak ada balasan kecuali Allah memberikannya balasan surga. Hadis yang ketiga pertemuan hari ini dari Aisyah radhiyallahu anha, ketika yang meriwayatkan sanadnya tadi adalah sahabiyah atau perempuan seperti Ummul Mukminin Aisyah, maka RA di sini adalah radhiyallahu anha. Ha kembali doanya kepada beliau Ummul Mukminin. Kalau tadi kan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hu dhamir kembali kepada laki-laki atau sahabat Nabi yang laki-laki. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya ia bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang taun. Nah, ini yang tadi saya sebut tentang taun ya, wabah. Kemudian beliau memberitahukan kepadanya bahwa taun itu merupakan azab ya.
azab siksaan yang ditimpakan oleh Allah Ta'ala ya kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Jadi benar kok, kalau ini musibah yang kena ini adalah kehendak Allah. Betul memang, ini adalah kehendak Allah. Ada matan hadisnya seperti ini mengatakan. Akan tetapi Allah Ta'ala menjadikannya sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kembali lagi konteksnya, ta'un saja, wabah saja itu bisa menjadi rahmat bagi siapa? Orang yang beriman. Hanya teks orang beriman lagi yang disebutkan dalam bab sabar ini yang berkaitan dengan karakter kesabaran ya. Kecuali bagi orang-orang beriman, ta'un ini bukan hanya azab, tapi ini adalah rahmat. Jadi ada dua nilai yang berbeda. Akan merasakan ini azab bagi siapa, dan akan merasakan ini rahmat itu bagi siapa. Kan begitu nanti pembahasannya. Seorang yang tetap tinggal di satu daerah yang kejangkitan atau terjangkit ta'un, kemudian dia bersabar, ya, lagi pula hanya memohon kepada Allah. Serta ia sadar bahwa ia tidak akan tertimpa kecuali Allah yang menakdirkannya. Maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mati syahid. Nah ini juga termasuk menjawab nih teks ini. Sabar terkena ta'un, musibah hari ini misalkan COVID-19 ini, COVID-19 ini ada yang terkena keluarga, sahabat kemudian meninggal dunia. Terus kita langsung konteks ini azab buat dia. Oh tidak bisa. Ya tidak bisa. Tidak ada yang bisa mengetahui hati seseorang. Ketika memang dia orang yang beriman, mukmin, dia bersabar, maka itu akan menjadi rahmat untuknya. Baik itu yang meninggal, maka jaminannya syahid. Pahalanya seperti orang yang mati syahid. Bagi kita yang tidak meninggal dunia, mengambil hikmah, ini pun rahmat buat kita. Ya, orang yang menganggap ini adalah rahmat, ya, orang yang menganggap ini adalah rahmat adalah menjadikan ini adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan kualitas keimanan. Ya, dengan apa? Kaitannya dengan kesabaran lagi. Sabar tadi jadi mantul gitu kan kayak bola. Kita yang tidak wafat sabar menghadapi ini dengan segala aspek kegiatan kita dengan penuh tekanan sabar. Yang meninggal dunia sabar begitu kan ya. Yang ditinggalkan maksud saya yang ditinggalkan wafat oleh saudara dan lain-lainnya sabar juga. Yang ditinggalkan kekasihnya sabar juga, maka itu akan kembali feedbacknya kepada dia sebagai mukmin yang sabar, balasannya surga. Yang meninggal dunia, yang wafat sudah pasti matanya seperti ini dan dia mukmin, ya dalam keadaan mukmin maka dia mendapatkan pahala orang yang mati syahid. Bagaimana orang yang mati syahid? Jelas balasannya adalah surga, sama dengan hadis sebelumnya. Masya Allah, jadi benar-benar ini memberikan kesempatan. Terus kalau begini caranya kita orang beriman, ngaku beriman, terus kita keluar misalkan bergaul nggak pakai masker, terus mencari ta'un ini biar kena kepada kita, biar wafat mati syahid. Itu konyol ya. Itu bertentangan dengan bab yang lain. Artinya dia bukan sabar di sini ya. Kalau sabar dia pasti akan menjalani kehidupan dalam tengah pandemi ini, dalam tengah ta'un ini dengan seluruh aspek dan kualitas bagaimana cara menghadapinya dengan baik. Bukan berputus asa dari rahmat Allah. Karena dalam Al-Quran sudah dijelaskan, wala tai'asu mir rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Kemudian hadis selanjutnya dari Anas radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini hadis qudsi yang kedua pada pertemuan kita malam ini ya. Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, apabila aku menguji salah seorang hambaku dengan buta kedua matanya. Masya Allah, ya buta. Di sini sampel yang diambil dalam matan ini adalah ujiannya adalah buta kedua matanya. Kemudian ia bersabar, maka aku akan menggantikannya dengan surga. Rawahu Bukhari. Ini riwayat ini saya mengambil juga ada ulama sufi tasawuf terkenal Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Beliau buta sejak kecil. Masya Allah, sufi di Yaman ya. Ini banyak sekali karya-karya tasawufnya, nasihat-nasihatnya luar biasa. Ini beliau ya radhiyallahu anhu banyak mengajarkan ya. Menilai-nilai penting dalam kehidupan dan bagaimana menjalankan syariat agama itu sesuai dengan jalur Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau tetap menginginkan kondisi matanya buta. Ternyata kalau kita banyak membaca hadis dan ada hadis seperti ini luar biasa, ya memahami apa yang dimaksud oleh beliau, ya apa yang diinginkan oleh beliau terhadap apa sabar, ya terhadap cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kadang berpikirkan kalau melihat orang buta itu, ya Allah, ya susahnya dia ngaji. Saya kadang-kadang suka ngelihat ada yang ngaji pakai huruf timbul itu kan.
Di beberapa tempat saya lihat ada yang, bahkan ada yang miris juga, saya lihat dia buta seperti di acara-acara TV itu, hafalannya luar biasa, hafal baca Quran lancar, bagaimana dia bisa belajar? Sedangkan ini yang nggak buta, ya siapapun kita baca Quran aja masih balelol, apalagi mau menghafalnya. Jadi masya Allah, kondisi seperti ini ya, apabila Allah menguji salah seorang hambaku dengan buta kedua matanya, kemudian ia bersabar, sabar, kuncinya sabar, maka Allah akan menggantikannya dengan surga. Dari sudah sekian banyak hadis kita bahas tentang bab sabar ini, Allah menjanjikan banyak tentang surga kepada kita semuanya, ya, kepada kita semuanya, agar apa? Ya, agar apa ya? Ingin mempertahankan sifat tersebut lebih besar ya kekuatannya ketimbang kita apa namanya meninggalkan sifat tersebut, karena lekat dengan identitas keimanan. Dari Atha bin Abu Rabah berkata, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata kepadaku, ya, sanadnya saling menyambung, ya, dari Ibnu Abbas berkata kepadanya, kemudian matannya, maukah kamu saya tunjukkan seorang wanita yang termasuk ahli surga? Kata Ibnu Abbas. Saya menjawab, iya, saya mau. Ia berkata, itu dia. Itu wanita hitam yang pernah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana waktu itu perempuan hitam itu berkata, sesungguhnya saya mempunyai ayah, dan sesungguhnya saya mempunyai penyakit ayan. Dan sesungguhnya pernah terbuka aurat saya karena tersebut, ya, karena ayan tersebut. Oleh karena itu doakanlah kepada Allah Ta'ala agar penyakit saya sembuh, ya. Jadi dia memiliki seorang ayah, dan sesungguhnya saya memiliki penyakit ayan, dan sesungguhnya saya pernah terbuka aurat karena ayan tersebut. Meminta kepada Nabi untuk mendoakan agar penyakitnya sembuh. Beliau bersabda, bila kamu mau bersabar maka kamu akan mendapatkan surga, kata Nabi. Ini Nabi memberikan pilihan ternyata, ya. Minta didoakan sembuh bukan tidak bisa. Nabi berdoa sembuh langsung. Seperti Nabiullah Isa, mukjizatnya itu adalah bisa menyembuhkan penyakit. Nabi Muhammad pun bisa. Tapi Nabi memberikan penawaran, ya, bila kamu mau bersabar maka kamu akan mendapatkan surga, dan bila kamu tetap meminta maka saya pun akan mendoakan kepada Allah agar menyembuhkan penyakit itu, kata Nabi Muhammad SAW. Akhirnya setelah mendengarkan sabda tadi, jelas wanita itu berkata, oke, saya akan bersabar wahai Nabi, ya. Kemudian wanita itu berkata lagi, sesungguhnya kadang-kadang sampai terbuka aurat saya, maka doakanlah kepada Allah agar aurat saya tidak terbuka. Maka Nabi pun mendoakan baginya. Jadi dia lebih memilih untuk bersabar, ya, ketimbang meminta Nabi untuk mendoakannya agar sembuh. Karena apa? Balasannya surga. Balasannya surga. Hanya yang dia request satu. Oke, baik, kalau begitu saya doakan minta satu saja, agar setiap kalau ayan saya kambuh, penyakit saya kambuh, aurat saya nggak terbuka. Itulah yang didoakan Nabi SAW. Setelah itu, setiap kambuh penyakitnya, maka tidak terjadi lagi auratnya terbuka, karena dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, seakan-akan ini peristiwa, ini mungkin kita semua mengingat peristiwa ini, seakan-akan saya masih melihat Rasulullah SAW sewaktu menceritakan salah seorang dari nabi-nabi ketika dipukul, ya, oleh kaumnya sehingga berlumuran darah. Dan ia mengusap darah dari mukanya sambil berdoa. Ini pun termasuk terjadi kepada Nabi Muhammad SAW ketika ke kota Taif. Kotanya yang nanti turun generasi di sana, salah satunya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian Nabi berdoa, wahai Allah, ampunilah kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dan yang terakhir, ya, hadis ke-7 pertemuan malam ini dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai mereka berdua. Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, seorang muslim, ini sebagai penutup, ya, pemotivasi kita, seorang muslim yang tertimpa kecelakaan, kemelaratan, kegundahan, kesedihan, ya, kesakitan maupun duka cita, sampai pada hal yang kecil, tertusuk duri, niscaya Allah akan menebus dosanya dengan apa yang menimpanya tersebut. Asal orang tadi memiliki kualitas sabar, mukmin yang sabar, begitu kan, yang mengimplementasikan sifat-sifat atau asma-nya Allah, as-sabur, yang dibalas oleh Allah surga baginya, maka semua kegundahan, penyakit, kegelisahan, apalagi bahkan duri yang kecil pun yang tertimpa, ya, bahkan duri
bahkan duri yang tertimpa, yang tertusuk di kaki kita sekecil apapun, ketika kita sabar, maka itu akan menjadi pelebur dosa bagi yang tertimpa musibah tersebut. Rawahu Bukhari Muslim. Wallahu a'lam bishawab. في طريقتهم ومعافاة من الفتن